Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lorina Salawali. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu pemikiran dari para tokoh orientalis. Di sini saya mengambil pemikiran dari Isnad Goldiger. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Ignaz Goldiger. Jadi, Ignaz Goldiger adalah seorang orientalis yang berkebangsaan Hungaria yang pandai dan cakap dalam mengkritik kajian-kajian keislaman. Keberanian Ignaz tersebut ternyata memberikan inspirasi tersendiri kepada generasi selanjutnya, sehingga pada bidang keislaman karya Ignaz menjadi rujukan utama dan buku induk oleh para orientalis. Goldiger lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1850 di kota Budapest di Hungaria. Sejak usia 5 tahun, ia sudah berlatih menelaah kitab-kitab klasik seperti kitab Perjanjian Lama, agama Yahudi di Hebreu. Pada usia 8 tahun, ia mempelajari kitab Talmud, dan kemudian pada usia 12 tahun, ia telah mampu menerbitkan sebuah karya yang berjudul The Origin and Classification of the Hebrew Prayer. Pada usia 18-20 tahun, Goldiger melanjutkan fokus kajiannya dalam bahasa Arab dan Yahudi di kota Berlin, Jerman, di bawah asuhan Friedrich Dietrich dan Emil Rudiger. Kemudian kita masuk dalam qiraat dalam pandangan Ignaz Goldiger. Jadi lahirnya pendapat Goldiger tentang qiraat adalah pandangannya terhadap ilmu qiraat yang standarisasi qiraat yang dimasukkan dalam mushaf utami. Goldiger berargumen bahwa Al-Quran dan qiraat lahir dari teks, padahal sesungguhnya tekslah yang lahir dari Al-Quran. Goldiger juga memiliki pemahaman demikian karena adanya adopsi studi kritik Bibel yang ia terapkan pada Al-Quran, sehingga ia menganggap Al-Quran sama dengan Bibel, lahir dari teks. Lebih lanjut lagi, Goldiger menganggap bahwa Al-Quran dibaca berdasarkan teksnya, sehingga ia boleh semena-mena berspekulasi terkait suatu bacaan. Ia juga menganggap teks adalah segala-galanya, sehingga suatu bacaan mesti disesuaikan dengan dan mengikuti teks. Goldiger juga tidak menganggap bahwasannya para ulama menyusun ilmu qiraat berdasarkan isnad yang benar-benar diteliti kevalidan qiraat tersebut. Penelitiannya tentang qiraat mengantarkannya pada asumsi bahwa qiraat dapat dibaca dengan lahjah manapun sesuai dengan keinginan pembaca. Ia mendasarkan argumennya pada karakteristik teks Arab kuno yang sepi dengan tanda baca baik titik ataupun syakal. Menurutnya, perbedaan qiraat dalam Al-Quran bersumber dari karakteristik penulisan bahasa Arab kuno yang tidak memiliki titik dan harokat, sehingga berimplikasi pada bacaan yang tidak sama. Qiraat yang dikenal para ulama berbanding terbalik dengan qiraat yang dipaparkan Goldiger. Ulama muslim menjadikan riwayat sebagai acuan dasar keabasan qiraat, sedangkan Goldiger berpendapat upaya klasifikasi qiraat yang mutawatir dari yang shadz merupakan ijtihad manusiawi. Menurutnya, belum tentu yang dianggap syadz itu benar-benar syadz atau sebaliknya. Yang mutawatir pun demikian. Apalagi menurut pandangan Ignaz, apabila yang dianggap syadz itu diriwayatkan dari ahli qiraat terkemuka yang belajar langsung dari Rasulullah. Goldiger memberi contoh qiraat yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud yang dikategori mendapatkan ijazah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sementara qiraatnya yang berbeda dianggap syadz oleh para qurra yang lain yang notaben tidak memiliki otoritas sebagaimana Ibnu Mas'ud. Goldiger menambahkan ketidakterlibatan Ibnu Mas'ud dalam proses kualifikasi adalah sebuah kesalahan besar bagi Sayyidina Utsman karena telah mendiskualifikasi seseorang yang punya otoritas dalam menetapkan atau menolak sebuah qiraat. Anggapan di atas disarikan dari penelitian Goldiger tentang qiraat. Namun demikian, sampel yang digunakan adalah qiraat yang shadz apabila tidak jelas asal-usulnya. Ketiadaan konsep isnad juga meracukan penelitiannya karena campur aduknya qiraatnya yang mutawatir dengan yang dhaif atau yang shadz.
Di sisi lain, Goldiger terlalu mendewakan teks, menganggap manuskrip sebagai neraca ataupun acuan dalam meneliti qiraat, sehingga suatu bacaan menurut teorinya mesti disesuaikan dengan mengikuti teks, terlepas apakah qiraat tersebut masyhur atau tidak. Sikap Goldiger tersebut tentunya menafikan sikap kesungguhan dan kehati-hatian para sahabat dalam proses unifikasi qiraat demi untuk menjaga validitas Al-Quran. Ada dua pokok utama pemikiran Goldiger tentang qiraat. Baik di sini kita masuk dalam kritik terhadap pemikiran Isna Goldiger. Kritikan terhadap pemikiran Goldiger tentang qiraat datang dari sarjana Muslim, yaitu M. Azmi dan Al-Qadi. Keduanya berusaha meruntuhkan pemikiran Goldiger yang dinilai tidak rasional karena cenderung mengabaikan data-data sejarah. Yang pertama, kritik atas pendapat pertama, yaitu pemikiran dari Azmi membantah dengan memberi argumen bahwa antara teks Al-Quran dan proses pembacaannya serta pemohyuannya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan ilmu qiraat yang benar, ilmu seni baca Al-Quran secara tepat diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, dan qiraat juga adalah suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan dengan mengumumkannya secara lisan pula, berarti Nabi Muhammad SAW secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapan pada umatnya. Keduanya ini haram untuk bercerai. Azmi juga mengatiadakan bahwa banyaknya ragam bacaan sangat diperlukan untuk mempermudah bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab dengan diolek Quraisy. Menurutnya, kesatuan diolek lazim Nabi SAW yang digunakan sewaktu masih di Mekah mulai sirna setibanya di Madinah. Dengan meluasnya ekspansi Islam melintas belahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan diolek baru oleh sehingga dialek kaum Quraisy sulit untuk dipertahankan. Kemudian kritikan kedua datang dari Al-Qadi dalam karyanya ini, yaitu Al-Qiraat fi Nazri Mutasyrikin wa al-Muhidin, mengatakan bahwa yang dikemukakan isnad sejatinya tidak memberikan pengaruh pada variasi bacaan yang telah lama berkembang dan diyakini mutawatir oleh kalangan intelektual Muslim. Al-Qadi mengkritis pernyataan isnad tentang kekacauan dalam Al-Quran. Al-Qadi juga berpendapat bahwa sangat mustahil jika di dalam Al-Quran terdapat kekacauan, karena pengertian kekacauan dan inkonsistensi teks Al-Quran. Kalau seperti itu berarti Al-Quran dibaca dengan pola dan bentuk yang berbeda-beda. Teks Al-Quran dianggap memiliki pola pengertian sasaran dan tujuan yang berbeda-beda sehingga tidak diketahui antara yang benar dan yang salah. Menurut Al-Qadi, pernyataan ini tertolak karena perbedaan riwayat dan keragaman bacaan dalam Al-Quran tidak ada yang saling bertentangan dan berlawanan. Namun, perbedaan tersebut saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Selain itu, banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang perbedaan qiraat atau tentang Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Hadis-hadis juga mengukuhkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam tujuh dialog. Sangatlah kuat kebenarannya karena bahkan menurut Imam As-Suyuti lebih dari 20 sahabat telah meriwayatkan hadis tentang itu. Dalam perkembangannya, bahasa Arab semakin meluas dikarenakan ekspansi yang semakin melebar, jadi semakin banyak bahasa Arab dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Begitupun qiraat atau bacaan dalam Al-Quran pun semakin beragam. Tapi bukan berarti semakin banyak varian baca dalam Al-Quran malah membuat Al-Quran semakin tidak konsisten. Seperti yang sudah disinggung di atas bahwa tujuan utama dari banyaknya varian bacaan dalam Al-Quran adalah memberikan kemudahan membaca Al-Quran bagi mereka yang tidak terbiasa dengan dialog orang Quraisy.
Konsesi diberikan melalui anugerah Allah, bukan malah menyusahkan, apalagi sebagai bentuk dari ketidakkonsisten Al-Quran. Dalam kajian ilmu qiraat, perbedaan lafal memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, berbeda bacaan tetapi memiliki makna yang sama. Yang kedua, berbeda bacaan dan makna tetapi tidak mengubah substansi dan tidak menyebabkan terjadinya kontradiksi, yaitu setiap perbedaan yang ada akan saling menguatkan dan menunjukkan eksistensi kandungan Al-Quran. Keberadaan variasi bacaan Al-Quran sejatinya berdialektika dengan bahasa bangsa Arab yang beragam. Adapun tujuan adalah untuk memudahkan bacaan dari masing-masing daerah, namun tentu dengan seleksi yang sangat ketat dan tidak melupakan substansi Al-Quran. Selain berpendapat bahwa teks Al-Quran tidak konsisten, Goldiger juga menuduh bahwa umat muslim terdahulu berusaha untuk menyeragamkan qiraat, namun tidak terrealisasi karena terhambat oleh ketiadaan sistem pemberian tanda baca tulisan pada masa itu. Pendapat yang dikemukakan Goldiger tersebut dianggap lemah dan tidak beralasan karena fakta sejarah membuktikan bahwa pada masa tersebut tidak ada sama sekali usaha untuk menyeragamkan qiraat, namun hanya sekedar mengakomodasi variasi bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk mengetahui riwayat yang sahih. Karena dalam kajian ilmu qiraat, hikmah diturunkannya variasi qiraat adalah untuk memudahkan orang-orang yang berlainan bahasa dalam membaca Al-Quran. Di samping itu, membaca sebuah kata dengan menggunakan beberapa variasi menunjukkan tingkat keindahan bahasa tersebut. Jadi, dari pengertian ini saya mengambil kesimpulan bahwa argumentasi Igna Goldiger tentang keragaman qiraat dan implikasinya terhadap otentisitas Al-Quran hanyalah sebuah pembenaran atas asumsi negatif terhadap Al-Quran itu sendiri. Kesalahan mendasar dari pemahaman Igna terhadap Al-Quran dan qiraat adalah menjadi dasar kefatalan argumennya. Variasi bacaan Al-Quran menurutnya adalah suatu inkonsistensi yang tidak mempunyai akar sejarah yang mapan sehingga dengan mudah dianggap celah yang sempurna untuk mencoba mengutidak artikel Al-Quran. Menurutnya, umat muslim juga terdahulu berusaha untuk menyeragamkan qiraat, namun tidak terrealisasi karena terhambat oleh ketiadaan sistem pemberian tanda baca tulisan pada masa itu. Argumen ini dibantah dan dikritik tegas oleh Azmi dan Al-Qadi karena pemikirannya tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pemikiran Igna Goldiger mengenai pandangannya terhadap qiraat. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.